subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, sebuah bus menabrak pembatas jalan tol dan melompat ke lajur berlawanan di tol Surabaya Gempol. Ya, peristiwa ini terekam kamera pengawas jalan tol. Peristiwa kecelakaan tunggal bus penumpang terekam kamera pengawas di jalan tol Surabaya Gempol, Sidoarjo, Jawa Timur. Bus diduga mengalami pecah ban sehingga menabrak pembatas jalan dan melompat ke jalur berlawanan di kilometer 759.400. Beruntung kendaraan dari arah berlawanan dapat menghindar dan tidak tertabrak bus. Akibat kecelakaan ini, bus sempat menutupi badan jalan dan membuat kemacetan hingga 3 km. Ban depan sebelah kanan kendaraan bus tersebut mengalami pecah ban tepatnya di KM 79400. Jadi di sekitar KM tersebut mengalami pecah ban sehingga kendaraan oleng ke kanan melompat atau melewati pembatas jalan, median jalan berupa besi ya menuju jalur sebaliknya atau jalur dari arah Surabaya menuju Probolinggo. Pengemudi bus kini diamankan di Satlantas Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 kapal ikan asing dibakar di perairan Belawan, Sumatera Utara. Pembakaran kapal asing ini merupakan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Belawan. Kejaksaan Negeri Belawan membakar 6 kapal asing berbendera Malaysia di perairan Belawan, Sumatera Utara. Kapal asing yang dimusnahkan merupakan barang bukti kasus penangkapan ikan liar di perairan Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap. Kapal-kapal ini sengaja dibakar dan ditenggelamkan agar tidak dapat digunakan untuk penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing di Indonesia. Perkara sampai dengan tuntas manakala barang bukti juga sudah kita eksekusi, dan eksekusi menurut kami yang paling efektif supaya tidak bisa dipakai lagi dan digunakan lagi untuk melakukan pencurian milik kita illegal fishing ini, yaitu dengan cara dibakar. Petugas Balai Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan menangkap kapal asing tersebut di perairan zona eksklusif Indonesia. Namun ke-6 tersangka yang merupakan nahkoda kapal telah divonis dan hanya dikenakan denda. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak diberikan harta gono gini, seorang mantan istri menghancurkan rumah mantan suaminya di Mojokerto, Jawa Timur. Alasannya, mantan suami tidak mampu memenuhi uang kompensasi sebesar 30 juta rupiah. Rumah warga di Dusun Tegalan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini dihancurkan sejumlah orang suruhan mantan istrinya. Rumah Kasnan pun rata dengan tanah dalam waktu 4 jam. Ternyata mantan istri Kasnan yang telah berpisah sejak 20 tahun lalu ini meminta harta gono gini sebesar 30 juta rupiah. Namun Kasnan tak memberi uang tersebut. Meski sempat dimediasi perangkat desa dengan solusi diangsur selama 5 tahun, Kasnan tetap tak mampu. Akhirnya mantan istrinya mengirim orang untuk menghancurkan rumah ini. Ya aku njaluk susuan olehku bangun. Nah. Terus jauh piro? Niku 35. 3 doso. Terus kula mbok saged. Mantan istrinya memutuskan merobohkan rumah Kasnan karena harta gono gini tak kunjung terpenuhi hingga rumah yang dibongkar dihuni Kasnan dan istri barunya. Awalnya memang gono gini, tapi dulu sudah kesepakatan kalau milik saya. Tapi ternyata sampai sekarang masih dihuni sama istrinya yang baru. Kini Kasnan bersama istri dan kedua anaknya harus tinggal di gubuk di dekat kandang kambing. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, keluarga yang terisolasi pagar beton di Tangerang, Banten diintimidasi oleh seseorang yang mengaku pemilik tanah sengketa. Pengintimidasi dengan senjata tajam itu terancam buih. Ini orangnya mana? Video ini merekam intimidasi dengan senjata tajam oleh seorang yang mengklaim pemilik tanah sengketa di Tajur Ciledug, Tangerang, Banten. Orang yang mengaku sebagai pemilik tanah itu mengancam keluarga Hadiyanti yang akses rumahnya tertutup tembok beton setinggi 2 meter. Polisi membenarkan adanya intimidasi ini. Kini pengintimidasi yang mengaku pemilik tanah pun terancam buih. Pengancamannya kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap si pelapor, kemudian akan ditindaklanjuti. Jadi benar pengen golok ya Pak? Yang ngancamnya infonya seperti itu. Sementara itu, pemerintah Kota Tangerang akan membongkar beton sepanjang 800 meter hari ini. Pihak Pemkot dengan tegas berencana segera membongkar tembok tersebut, mengingat status tanah tersebut adalah jalan umum dan bukan milik perorangan. Jadi karena berbatasan dengan jalan, maka statusnya jalan. Kalaupun diajukan IMB-nya nggak akan mungkin keluar, karena itu statusnya jalan. Yang kedua, kita juga di situ ada Undang-Undang 38 tahun 2004 kaitan dengan jalan. Jadi barang siapa yang mengganggu fungsi jalan itu sanksinya pidana. Langkah selanjutnya yang diambil Pemkot apa? Kita akan bongkar. Bongkar. Ya. Pemasangan tembok beton terjadi pada 2019, tetapi masih ada akses jalan untuk roda 2 dan orang melintas. Namun saat banjir pada Februari lalu, tembok jebol dan rusak. Pemilik lahan lalu menembok ulang dan menutup seluruh jalur. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Polisi membongkar praktik pemalsuan buku nikah di Cilincing, Jakarta. Dokumen palsu ini dijual seharga Rp3,5 juta per pasang. Polisi membongkar praktik pemalsuan buku nikah di Cilincing, Jakarta. 80 buah buku nikah palsu, 2.800 lembar sampul buku nikah, plastik laminating, stiker hologram bergambar Garuda, dan seperangkat komputer serta mesin pencetak disita sebagai barang bukti. 7 tersangka ditangkap terpisah di Jakarta dan Subang telah menjual 500 buku nikah sejak 2015 lalu. Buku nikah palsu dihargai Rp3,5 juta per pasang. Praktik ilegal ini laris manis karena dipakai untuk memenuhi berbagai persyaratan seperti pengajuan biaya kredit, pembuatan akte, BPJS, dan lainnya. Atau pembeli yang ingin membuat buku nikah untuk melengkapi administrasi, penerbitan akte kelahiran, kartu keluarga, BPJS, KIP, anak dan bukti perkawinan atau pernikahan. Jual sebesar Rp3.500.000 dan pembuatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Diperkirakan sudah mencetak atau menjual sekitar 500 buku nikah. Dirjen Bimas Islam menilai buku nikah palsu bisa dibedakan dengan mudah dari sejumlah ciri seperti stiker hologram yang tidak mudah terkelupas, invisible ink di tiap lembar buku, kode keabsahan yang terkoneksi. Kode QR ini kalau di-scan itu dia nge-link ke aplikasi SIM-card, sistem informasi manajemen nikah. Jadi tidak mungkin bisa dipalsukan. Para pelaku dikenakan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Hendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang imam masjid di Pasuruan, Jawa Timur dilukai hanya karena mengetapel ayam tetangganya. Ia dilukai saat hendak salat subuh di masjid. Seorang warga nekat membacok imam masjid di Pasuruan, Jawa Timur.
Pelaku membacok imam masjid yang juga tetangganya hanya karena ayam kesayangannya dikatapel korban. Sementara korban mengatapel ayam-ayam pelaku karena masuk ke pekarangannya. Perbuatan korban yang mengatapel ayam dipergoki pelaku. Pelaku pun membacok korban saat hendak sholat subuh di masjid setempat. Dari fakta-fakta hukum dan sempalan-sempalan alat bukti yang ada di lapangan, meyakinkan dan dari hasil gelar kita yakin bahwa patut diduga saudara M ini adalah pelakunya. Kini pelaku didekam di sel tahanan Mapolres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang suami di Mojokerto, Jawa Timur terpaksa menyimpan jenazah istrinya di kamar kos selama hampir 24 jam. Hal ini ia lakukan lantaran tidak punya uang untuk memakamkan sang istri. Penghuni rumah kos di Keranggan, Mojokerto, Jawa Timur ini panik karena jenazah salah satu penghuninya yang meninggal dunia tak kunjung dimakamkan. Sang suami Dedi terpaksa menyimpan jenazah istrinya di kamar kos karena tak punya uang untuk memakamkan. Terlebih kedua yang merupakan warga pendatang dan tidak memiliki kerabat di lingkungan ini. Jam 9 jam 10-an. Senin ya? Jadi jam 2 sore Minggu, ya toh. Malamnya ditaruh sini, terus jam 9-nya baru dikuburkan. Alasannya satu karena nggak ada biaya, Pak. Ya karena memang mengusahakan tempatnya kuburannya itu, terus bayar. Itu penggalinya kan juga harus membayari juga, terus adminnya adminnya rumah sakit kan juga harus bayar. Ini kan belum bayar ini. Polisi memastikan korban meninggal dunia karena sakit. Dedi terpaksa meninggalkan jasad istrinya di kamar kos karena harus mengurus prosesi pemakaman seorang diri. Sakit, kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia karena di kos-kosan itu nggak ada keluarganya di sini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, minta tolong rumah sakit untuk dilaksanakan suci penyucian jenazah itu. Setelah itu dibawa kos-kosan di sini. Dibantu petugas PMI, jenazah akhirnya dimakamkan di pemakaman Losari, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, inilah bukti cinta kasih seorang istri. Di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, seorang istri rela mendonorkan ginjal untuk suaminya yang sedang terbaring sakit. Dalam unggahan video akun TikTok @yunitarusdan, video berdurasi 30 detik, sang istri rela berkorban mendonorkan ginjalnya untuk sang suami. Dwi Arianti Pratiwi merupakan istri Bribka Renaldi Alamsyah, anggota Polri yang bertugas di Polres Lubuk Linggau. Suaminya, Bribka Renaldi Alamsyah, didiagnosa menderita penyakit ginjal tapal kuda atau ginjal menyatu sejak Januari 2020. Upaya penyembuhan ke sejumlah rumah sakit pun tak membuahkan hasil, hingga kondisinya semakin memburuk, di mana 5 bulan terakhir harus menjalani cuci darah 3 kali dalam seminggu, sehingga perlu dilakukan transplantasi ginjal. Karena sedih dan tidak tega melihat kondisi kesehatan suaminya yang kian hari kian memburuk, dirinya akhirnya rela mendonorkan ginjal kepada suaminya. Kita pernah mencoba orang lain, bukan orang lain, mesti keluarga, untuk jadi pendonor. Tapi dalam advokasi ternyata tidak cocok. Akhirnya Prof bilang, kenapa tidak ibu saja? Karena kita jodoh, darah kita sama. Akhirnya si Prof bilang, kan darah ibu sama, kenapa nggak ibu aja? Karena resiko pendonor pun tidak ada, semua kan baik-baik aja. Kita cuma harus menjaga pola makan dan gaya hidup. Saat ini kondisi Dwi Arianti Pratiwi pasca operasi sudah membaik dan diperbolehkan pulang.
Sementara suaminya Renaldi masih menjalani perawatan intensif selama 3 bulan di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Sekarang kondisinya baik Ibu Tiwi maupun suaminya Aibda Renaldi sekarang dalam kondisi sehat, ya. Kondisi sehat. Kemarin pun kita video call, itu kondisinya baik, sudah cerah lah. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya Ainus melaporkan. Pohon setinggi 20 meter di Kelurahan Bandolan, Malang, Jawa Timur tumbang dan menimpa pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor. Selain itu, pohon juga menimpa 2 rumah dan tiang listrik. Warga mengevakuasi pasangan suami istri pengendara motor yang tertimpa pohon di Jalan Raya Bandolan, Malang, Jawa Timur. Korban mengalami patah tulang dan langsung dibawa ke rumah sakit. Selain menimpa pemotor, pohon akasia setinggi 20 meter ini juga menimpa 2 rumah dan tiang listrik hingga membuat listrik sekitar lokasi padam. Pohon ini tumbang usai hujan deras sejak Selasa siang. Dari arah barat ada sepeda motor, boncengan suami istri, tapi untungnya nggak kena langsung, jadi demanin. Yang laki-laki mungkin paha nih sama tangan, yang ada. Proses evakuasi pohon dan pemindahan tiang listrik sempat menimbulkan kemacetan selama lebih dari 1 jam. Dari Malang, Jawa Timur, Dedi Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 15 desa di Kecamatan Benjeng dan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur terendam banjir akibat luapan Sungai Lamong. Selain merendam rumah, banjir juga mengakibatkan ruas jalan penghubung antar wilayah terendam. Banjir setinggi 80 cm merendam ribuan rumah warga di 15 desa di Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Banjir terjadi disebabkan meluapnya Sungai Lamong. Di Kecamatan Benjeng, lokasi terparah berada di Desa Karangploso dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Sejumlah harta benda milik warga terendam, warga tetap bertahan meski air masuk ke dalam rumah. Jam berapa tadi airnya masuk, Pak? Air jam 5:30 sudah mulai masuk pada. Mulai jam berapa masuknya air? 5:30. Mana pagi ya? Pagi itu ada yang mulai masuk. Aktivitas warga, Pak, akibat banjir? Terganggu ya. Kalau aktivitas ya terganggu. Selain merendam rumah, banjir juga merendam ruas Jalan Raya Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Kendaraan yang melintas terpaksa mengurangi laju kecepatan karena arus air yang mengalir cukup deras. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.